Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembuatan bisnis dengan metode BMC, Business Model Canvas. Dan hasil diskusinya adalah terbuatlah toko Asik-Asik Skate Store. Uh, Toko ini adalah toko yang tempat layanan grooming kucing. Di dalam itu ada tempat makanan, ada tempat bermain, dan ada juga layanan aplikasinya. Toko ini dibuat oleh tujuh CEO. Yang pertama Muhammad Faris Nova Ramadan, yang kedua Yusri Mahendra, yang ketiga M. Lutfi Mukti, yang keempat Anissa Kumairah, yang kelima Sri Mulyani, yang keenam Dita Anissa Masyita, dan yang terakhir yang ketujuh Ayu Wandira. Ada 9 pilar model BMC, pertama customer segment, value proposition, channel, key activity, key resource, key customer relationship, cost structure, key partnership, sama yang terakhir revenue stream. Customer segmentnya itu adalah semua orang yang memiliki hewan peliharaan tapi tidak punya waktu untuk mengantri yang cukup lama. Jadi layanan ini bisa bisa antar datang ke rumah lewat aplikasi, dan segmennya juga orang yang tidak memiliki waktu dan pengalaman memberikan perawatan lebih pada kucingnya. Untuk value proposition akan dibacakan oleh Sri. Selanjutnya adalah value proposition. Jadi value proposition itu kan merupakan nilai tambah atau keunikan dari suatu bisnis. Jadi nilai tambah dari bisnis kami ini atau keunikan dari bisnis kami itu adalah kami menggunakan aplikasi yang dapat memesan layanan grooming di rumah dan bisa daftar antrian. Yang kedua, jika ingin langsung datang ke tempat, terdapat ruangan khusus anak-anak yang ingin bermain bersama kucing. Kemudian yang ketiga, menambah lapangan kerja di masa pandemi. Dan yang keempat, jasa penitipan kucing. Jadi untuk jasa penitipan kucing ini biasanya untuk yang majikan yang sedang berada di luar kota bisa menitipkan kucingnya di jasa bisnis kami. Kemudian kami menyediakan pesan makan kucing melalui online. Yang selanjutnya adalah channel. Jadi media yang kami gunakan dalam bisnis ini adalah iklan forum kucing, seminar, jasa langsung ke tangan pelanggan. Nah, jadi maksud dari jasa langsung ke tangan pelanggan ini adalah grooming kucing itu bisa dilakukan di rumah dengan mendatangkan staf atau pekerja yang sudah kami sediakan. Jadi customer atau pelanggan itu tinggal memesan di aplikasi yang sudah kami sediakan. Kemudian nantinya pelayanan grooming bisa dilakukan di rumah. Yang selanjutnya ada brosur, partner event atau bazar, kemudian media sosial. Media sosial menggunakan channel YouTube. Nanti kami akan membuat channel YouTube seputar tentang perawatan kucing. Selanjutnya ada key activities. Blog ini adalah bagian yang menjelaskan bagaimana kita bisa menciptakan value proposition perusahaan. Dalam bisnis grooming kucing ini ada 6 key activities-nya, yaitu yang pertama, mencari tempat yang strategis, yang kedua, menggunakan produk lokal yang berkualitas, yang ketiga, membuat aplikasi untuk pelayanan pesan grooming di rumah dan daftar antrian. Yang keempat, membuat ruangan khusus untuk anak-anak yang ingin bermain bersama kucing. Yang kelima, menyediakan makanan kucing yang murah dan berkualitas. Serta yang keenam, menyediakan kandang serta fasilitas untuk kucing yang dititipkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lutfi. Baiklah, kemudian key resort ialah aset strategis perusahaan, baik bahan baku maupun infrastruktur yang dibutuhkan. Dalam bisnis ini, aset yang dibutuhkan yaitu pertama, staf grooming yang ahli di bidangnya. Tentu dengan adanya staf ahli, maka kucing yang di grooming akan mendapatkan hasil yang terbaik dan mendapatkan kepuasan pelanggan. Kemudian outlet yang terletak di pusat kota. Tentu ini akan menjadi lebih mudah dijangkau oleh pelanggan sehingga bisa menarik lebih banyak pelanggan. Terdapat juga kafe sebagai tempat menunggu pelanggan saat proses grooming, serta aplikasi yang bisa digunakan untuk pelayanan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.
Kemudian perlengkapan grooming, yaitu berupa sisir, sikat, pemotong kuku, gunting, dan sikat gigi. Kemudian perlengkapan penitipan, yaitu berupa kandang, tempat makan, serta tempat minum. Kemudian perlengkapan kafe, yaitu berupa meja, kursi, gelas, dan sendok. Terdapat juga perlengkapan perawatan, dalam hal ini perlengkapan perawatan di arena bermain, yaitu berupa kandang, tempat makan, tempat minum, serta sapu yang digunakan untuk membersihkan arena bermain. Dan yang terakhir, terdapat dana awal atau modal dari investor sekitar 100 sampai 200 juta rupiah. Tentunya ini suatu yang sangat penting untuk memulai membangun bisnis. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Selanjutnya, customer relationship, yaitu cara untuk menjalin ikatan dengan pelanggannya agar bisnis tersebut bisa terus keep in touch dengan para pelanggan. Yang pertama ada aplikasi. Dalam aplikasi terdapat feedback seperti kritik dan saran, sehingga pelanggan bisa mengkritik dan mengasih saran untuk toko kami. Yang selanjutnya, mengingatkan pelanggan jadwal perawatan kucing lewat aplikasi. Selanjutnya, memberikan diskon untuk pelanggan yang pertama kali menggunakan jasa kami. Dan yang terakhir, jika telah melakukan 5 kali grooming, akan mendapatkan 1 kali grooming gratis pada jasa kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tita Anissa. Baik, selanjutnya itu ada cost structure. Cost structure itu merupakan di mana kita menentukan biaya apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan keseluruhan aktivitas bisnis. Nah, pada ide bisnis kami ini, kami membagikan 4 golongan jenis biaya. Yang pertama ada biaya investasi, seperti sewa toko, peralatan grooming, alat tulis kerja, pembuatan aplikasi, serta perawatan atau pemeliharaan aplikasi. Yang kedua ada biaya produksi, seperti bahan baku dan gaji buruh. Lalu yang ketiga, ada biaya tetap, seperti listrik, perawatan atau pemeliharaan kendaraan kantor, wifi, biaya telepon, biaya air, gaji karyawan, dan biaya domain. Yang terakhir ada biaya promosi seperti brosur, paid promote, dan endorse. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yusril Mahendra. Baik, yang selanjutnya key partnership, atau yang bisa disebut dengan partner kunci, yaitu partner-partner dari perusahaan yang memungkinkan perusahaan dapat mewujudkan produk dan jasa memiliki value proposition yang kuat sesuai target pelanggan yang telah direncanakan. Yaitu di dalam aplikasi dalam toko ini, yang pertama untuk makan kucing online, kita bekerjasama dengan produsen Whiskas dan produk lokal. Bekerjasama dengan UMKM makanan dan minuman untuk menaruh outlet di toko kita. Selanjutnya bermitra dengan komunitas kucing. Kemudian bekerja sama dengan developer untuk membuat aplikasi. Kemudian bekerja sama dengan domain lokal untuk menjelaskan aplikasi. Dan kemudian bekerja sama dengan produsen alat grooming. Yang selanjutnya yaitu revenue activity. Di situ terdapat yang pertama yaitu melalui penjualan minum di kafe, kemudian penjualan produk makanan, produk perawatan kucing, dan yang ketiga jika ingin melakukan grooming sendiri di toko kami menyediakan paket perawatan kucing. Yang keempat, jasa grooming. Kemudian yang kelima, penitipan kucing. Mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, dengan berakhirnya tadi Yusril menjelaskan tentang revenue activity, maka berakhir juga hasil presentasi kami mengenai toko asik-asik cat store ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.